Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikomang Mia Trisna Ristanti, jurusan Pariwisata Budaya, NIM 211308160, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Ekowisata Subak Sembung sebagai Wisata Edukasi Budaya Berkelanjutan di Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara. Indonesia, khususnya Bali, memiliki berbagai keanekaragaman budaya serta keindahan alam yang sangat cocok dikembangkan untuk dijadikan destinasi pariwisata. Namun, kita ketahui akhir-akhir ini Bali menerapkan pariwisata mass tourism yang mana tujuannya untuk mendatangkan turis atau wisatawan sebanyak-banyaknya. Namun, hal ini selain memberikan dampak positif juga banyak memberikan dampak negatif. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, maka pemerintah baik nasional maupun pemerintah daerah Provinsi Bali telah mencanangkan sebuah peraturan untuk memberlakukan suatu pariwisata berkelanjutan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apa saja potensi yang terdapat di ekowisata Subak Sembung? Yang kedua, bagaimana pengembangan dan pengelolaan ekowisata Subak Sembung? Dan yang ketiga, bagaimana proses penerapan edukasi wisata budaya berkelanjutan di ekowisata Subak Sembung? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk menganalisis potensi, pengembangan, dan edukasi ekowisata Subak Sembung yang memperhatikan ekosistem dan lingkungan hidup untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan dan keseimbangan antara pemanfaatan lingkungan, budaya, dan pariwisata. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan di bidang akademis, khususnya mengedukasi tentang pentingnya mengembangkan strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan, budaya, dan pariwisata itu sendiri. Dari segi praktisnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah, pengelola pariwisata, bagi masyarakat, serta bagi wisatawan itu sendiri. Puspa dan Ina dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Anggota Subak dalam Melestarikan Subak Sembung di Daerah Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, membahas tentang partisipasi anggota Subak dalam pelestarian subak dan kendala-kendala yang mempengaruhinya. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada lokasi penelitian. Namun, yang membedakan adalah penelitian terdahulu fokus pada upaya pengembangan secara internal, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus pada pengembangan eksternal, pemenuhan komponen pariwisata, dan sistem edukasi di Subak Sembung. Selanjutnya ada Toga Torop, Wijayanti, dan Anggraini pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan Ekowisata Subak Sembung, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, menganalisis dan menguraikan aspek-aspek yang dimiliki oleh ekowisata Subak Sembung. Persamaannya terletak pada lokasi penelitian, namun yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu penelitian terdahulu berfokus pada potensi dan pengembangan agrobisnis serta agrowisata, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada analisis strategi pengembangan komponen pariwisata dan proses edukasi wisata di Subak Sembung. Yang ketiga ada Widana dan kawan-kawan pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Wisata Edukasi pada Daya Tarik Wisata Bukit Cemeng di Desa Adat Sidembunut, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,
membahas tentang pengembangan sumber daya tanaman di Bukit Cemeng sebagai sarana wisata edukasi. Persamaan penelitian tersebut terletak pada pengembangan wisata edukasi dan menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta fokus pada pengembangan wisata dengan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada analisis strategi sistem edukasi wisata di Subak Sembung. Konsep yang diterapkan pada penelitian ini, yang pertama ada konsep ekowisata, konsep subak, konsep potensi wisata, dan konsep pengembangan. Adapun landasan teori pada penelitian ini yaitu teori 6A pariwisata dari Bu Halis dan teori manajemen dari Salah Wahab, yang mana terdiri dari planning, organizing, controlling, actuating, dan marketing. Pada bab 3 yaitu metode penelitian, pertama terdapat lokasi penelitian. Pada lokasi penelitian harus terdapat 3 unsur, yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Lokasi penelitian ini yaitu terletak di Desa Peguyangan dan Pasar Utara, yaitu di Ekowisata Subak Sembung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana fokus pada penelitian ini yaitu mendeskripsikan permasalahan dengan cara meneliti objek dan subjek yang terkait dengan permasalahan tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yang mana permasalahan dideskripsikan ke dalam narasi deskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yang mana menurut Bungin tahun 2001, data primer merupakan data utama yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa tes dan non-tes, yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling, yang mana penentuan informan disesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan untuk penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama reduksi data, yang mana ini merupakan teknik proses pemilihan fokus, dan pemusatan pada transformasi data yang dimiliki setelah semua data dikumpulkan. Yang kedua ada sajian data, yang mana penyampaian data yang terdiri dari susunan-susunan informasi yang telah dianalisis sebelumnya. Kemudian teknik terakhir yaitu pengambilan kesimpulan, yang mana ketika setelah data seluruhnya telah disusun dan memungkinkan untuk disimpulkan. Yang terakhir yaitu teknik penyajian hasil penelitian, yang mana pada bab 1 berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi kajian pustaka, konsep, dan landasan teori. Pada bab 3 menyajikan metode penelitian. Bab 4 yaitu menyajikan tentang hasil dan pembahasan. Dan yang kelima menyajikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian.